bersama saya Adila Banawi. Dalam video kali ini saya akan membahas satu materi tentang manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Mari kita lihat. Baik, kita lanjut pada pembahasan pertama, yaitu tentang konsep risiko. Konsep risiko yang pertama yaitu pengertian risiko. Pengertian risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi dalam proses yang sedang berlanjut atau dalam proses yang akan datang. Baik, dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Baik, yang kedua adalah istilah ketidakpastian. Istilah ketidakpastian dan risiko sering dianggap dua istilah yang sama. Namun, kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan atau unexpected risk. Sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan atau yang biasa disebut expected risk. Suatu keputusan dikatakan dalam kondisi berisiko apabila pengambil keputusan tersebut mengetahui besarnya nilai peluang mengenai hasil keputusan. Sebaliknya, suatu keputusan dikatakan dalam kondisi ketidakpastian apabila nilai peluang hasil keputusan tidak diketahui. Baik, konsep yang ketiga yaitu menurut Godfrey tahun 1996 terdapat sumber-sumber risiko yang perlu diketahui dan diidentifikasi sebagai langkah awal penanganan risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber politik atau politikal, yang kedua adalah sumber lingkungan atau environmental, yang ketiga adalah sumber perencanaan atau planning, yang keempat adalah sumber pemasaran atau market, yang kelima adalah sumber ekonomi atau economic, yang keenam adalah sumber keuangan atau finansial, dan yang terakhir adalah sumber alami atau natural. Baik, yang keempat adalah jenis-jenis risiko. Terdapat beberapa jenis risiko dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama risiko pasar, yang kedua risiko kredit, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko hukum, yang kelima risiko reputasi, yang keenam risiko strategi, yang ketujuh adalah risiko kepatuhan. Kemudian ada risiko lanjut juga, yaitu 3 jenis risiko menurut Knight, yaitu yang pertama adalah risiko murni atau pure risk, dan yang kedua risiko spekulatif atau speculative risk, dan yang ketiga adalah risiko individual atau individual risk. Baik, selanjutnya masuk kepada pengertian, tujuan, dan fungsi manajemen risiko. Pertama adalah, apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko, sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan sustainable organisasi. Tujuan utama untuk memahami potensi upside, memahami potensi downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Oke, selanjutnya adalah tujuan manajemen risiko yang berikutnya, yaitu menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan setelah risiko ditemukan dan dianalisa. Maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko memerlukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan. Oke, yang terakhir adalah fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko bertugas untuk mengarahkan praktik enterprise risk management pada organisasi.
terutama untuk menghadapi resiko-resiko utama yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Baik, terima kasih karena telah menonton video saya sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.